Halo semuanya, selamat datang di video praktikum komunikasi verbal, khususnya public speaking. Saya Syifa Nur Syebani. Dalam video ini saya tidak hanya akan menyampaikan teori, tetapi juga langsung menunjukkan bagaimana cara menerapkan tips dan trik agar komunikasi lebih efektif, serta praktik komunikasi verbal dalam berbagai konteks, intrapersonal, interpersonal, kelompok, dan publik. Jenis yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Ini merupakan bentuk komunikasi paling dasar, yaitu seseorang berbicara dengan dirinya sendiri, misalnya ketika kita merenung, menimbang keputusan, atau mengulang materi pelajaran dalam hati. Dalam komunikasi ini, kita berperan sebagai pengirim sekaligus penerima pesan. Tujuannya adalah mengenal diri sendiri, mengasah pikiran, serta melatih penalaran. Jenis kedua adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar dua orang atau lebih, biasanya berlangsung secara informal. Contohnya, saat kita ngobrol dengan teman, bertukar pendapat, atau menyampaikan perasaan. Komunikasi ini efektif karena memungkinkan adanya respon langsung, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga pesan lebih mudah dipahami. Jenis ketiga adalah komunikasi kelompok kecil. Komunikasi ini terjadi antara 3 orang atau lebih secara tatap muka. Keunggulannya adalah memungkinkan pertukaran ide dan sudut pandang yang lebih beragam, sehingga menghasilkan sinergi. Karena jumlah anggotanya tidak terlalu banyak, keputusan bisa diambil lebih cepat dan perbedaan pendapat lebih mudah dikelola. Contohnya adalah diskusi kelompok di dalam kelas atau rapat kecil dalam suatu organisasi. Jenis terakhir adalah komunikasi publik. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang, misalnya presentasi organisasi, seminar, atau rapat umum. Selain itu, memberikan informasi, komunikasi publik juga bisa digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan memberikan hiburan. Bentuk presentasi dalam komunikasi publik dapat berupa orientasi, pelatihan kerja, laporan status, hingga rapat umum. Intinya, komunikasi publik bersifat satu arah dari pembicara kepada audiens yang jumlahnya besar. Cara menerapkan tips and trick agar komunikasi lebih efektif. Sebelum kita mulai berbicara di depan umum, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kenali audiens. Siapa yang akan kita hadapi? Misalnya, kalau audiens adalah mahasiswa, gunakan bahasa yang santai tetapi tetap sopan. Yang kedua, siapkan naskah atau poin utama. Tidak harus hafal kata per kata, cukup poin penting agar alur cerita jelas. Yang ketiga, latihan suara dan gestur tubuh. Coba bicara dengan volume sedang, lalu tambahkan ekspresi tubuh seperti senyum atau agungkan. Contohnya seperti, "Selamat pagi teman-teman, perkenalkan, saya Syifa Nur Syebani. Hari ini saya akan berbagi tentang pentingnya komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari." Selanjutnya, membuka presentasi. Gunakan ice breaking atau pertanyaan singkat agar audiens tetap fokus. Contohnya, sebelum saya lanjut, coba bayangkan, pernahkah teman-teman merasa gugup saat harus bicara di depan kelas? Nah, itu artinya komunikasi verbal kita sedang diuji. Penutup harus singkat tetapi berkesan. Ada 2 cara, ajakan atau ringkasan. Contohnya, jadi, public speaking bukan hanya soal berani berbicara, tetapi bagaimana cara kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan membuat audiens paham. Mari kita terus berlatih, karena semakin sering kita praktik, semakin percaya diri kita di depan umum. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.